Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Perkenalkan, saya Yunita Setiana dari SD Negeri 1 Cilapar. Saya Eka Siswati dari SD Negeri 1 Sumbureja. Saya Ratmeti MPD dari SD Negeri 1 Bracap. Kami akan melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini mari kita mulai sesi prasupervisi untuk membahas kompetensi inti coaching. Pertama-tama saya ingin Bunda berbicara sedikit tentang kompetensi coaching mana yang ingin Bunda fokuskan dalam sesi coaching berikutnya. Terima kasih Ibu. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang mari kita bahas lebih rinci bagaimana dari sesi coaching yang Bunda ingin saya amati dan berikan kepada saya berencana untuk memulai sesi dengan fokus pada mendengarkan aktif. Jadi mungkin saya bisa memberikan umpan balik pada saat awal sesi ini. Nah, itu baik. Kita akan berfokus pada awal sesi ini, Bun. Bagaimana Bunda menilai diri Bunda sendiri dalam kemampuan mendengar aktif saat ini? Saya merasa telah membuat beberapa perbaikan dalam hal ini, Bu. Tapi saya ingin lebih baik lagi. Jadi saya berusaha untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan empati dan mendengarkan konteks. Itu langkah yang positif, betul. Terakhir, apa harapan Bunda dari supervisi ini? Apa yang ingin Bunda capai melalui proses ini? Terima kasih. Saya sangat berharap untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tantangan bagaimana meningkatkan kualitas coaching saya dan memahami sejauh mana kemampuan saya saat ini. Saya juga ingin mendapatkan strategi konkret untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada proses. Terima kasih. Silakan Bunda lanjutkan untuk melakukan coaching bersama beliau. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini Yunita. Selamat siang, Bunda. Terima kasih nih di sore hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Ibu Yunita ya. Kira-kira apa ya yang akan diobrolkan? Saya mempunyai waktu hanya 15 menit lagi ke depan ya. Kira-kira apa ya yang akan kita obrolkan di sesi ini? Terima kasih atas kesempatannya, Bunda. Sejujurnya ini, saya merasa cemas dan tertekan, Bunda. Beberapa siswa itu tampaknya mengalami kesulitan yang signifikan dalam memahami materi matematika yang saya ajarkan, Bunda. Nah, saya merasa responsif, tapi sepertinya usaha saya itu belum memberikan hasil yang signifikan. Anak-anak saya itu masih merasa tertekan. Kalau matematika pasti mereka takut, pasti mereka sudah malas, takut dan terbebani begitu, Bunda. Begitu ya, Bu Yunita? Iya, Bun. Saya menghargai ketulusan dari Bu Yunita dan salah banyak terlalu beban sekali. Saya terbebani jujur saja, Bun. Saya merasa ini anak-anak saya mau dibawa kemana seperti itu. Jadi anak-anak mengalami kesulitan dalam matematika. Biasanya memang matematika begitu ya, Bu Yunita. Iya. Kira-kira itu dari tadi yang sudah kita sampaikan itu ada yang lebih spesifik lagi atau tidak dijelaskan lagi? Tentu ada, Bun. Jadi seperti ini, beberapa siswa itu tampaknya mengalami hambatan dalam memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Kebetulan saya di kelas 6 dan mereka itu kesulitan mengenali pola dan memahami bagaimana menerapkan rumus dalam situasi yang nyata. Misalnya seperti ini saja, Bu. Saya memberikan contoh soal, kemudian anak-anak itu sudah bisa ketika saya memberikan contoh soal, tapi ketika saya memberikan soal lagi dengan diganti angkanya saja, mereka itu sudah bingung. Jadi sepertinya ini apa yang harus saya lakukan? Meskipun ya saya sudah mencoba berbagai metode dan pendekatan,
tapi saya kok malah merasa terjebak dalam menemukan cara yang efektif untuk membantu mereka. Jadi bukannya mereka tambah bisa, tapi saya merasa kok ini sepertinya tidak efektif untuk mereka. Mereka sedang tidak dapat memahami konsep, tapi saya malah menambah lagi dengan sepertinya konsep yang saya terapkan itu salah begitu Bu. Dari tadi pemahaman anak yang belum sampai kepada yang diberikan oleh guru, kira-kira Bu Yunita itu apa sih kira-kira pembelajaran yang diberikan oleh Bu Yunita itu menarik atau tidak untuk anak-anak, sehingga nanti anak-anak itu akan wah aku merasa senang gitu. Kira-kira sejauh mana pembelajaran yang sudah disampaikan? Saya paham. Di sini saya telah mencoba untuk menggabungkan pendekatan visual ya, pendekatan visual dengan dalam pengajaran, seperti menggunakan gambar, menggunakan model untuk memvisualisasikan konsep. Jadi saya tidak hanya ceramah saja matematika anak-anak supaya mendengarkan, tapi saya sudah mencoba untuk menggabungkan pendekatan visual. Saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mana ada anak-anak yang visual, kinestetik, kemudian auditori. Saya juga sudah memberikan contoh masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari supaya mereka itu bisa melihat bagaimana matematika ketika diterapkan pada situasi yang nyata. Seperti itu Bu. Kira-kira gambaran matematika, pelajaran matematika yang saya terapkan di kelas seperti itu. Oh begitu ya. Jadi sebetulnya dari obrolan kita ini ya, dari obrolan kita itu kira-kira apa tujuan dari ini? Tujuan saya seperti ini Bu. Saya ingin anak-anak saya ketika belajar matematika itu merasa senang. Mereka tidak terbebani dulu. Ketika mereka melihat jadwal hari Senin jam pertama misalnya, atau hari Selasa jam pertama matematika, mereka sudah aduh matematika lagi. Saya bosan Bu, saya tidak bisa matematika Bu, matematika sulit Bu. Nah, kedepannya saya ingin anak-anak menganggap matematika itu gampang, menganggap matematika itu bukan pelajaran yang harus ditakuti, bahwa matematika tidak semenakutkan yang mereka bayangkan. Sekali kita sebagai guru sih inginnya memang pelajaran matematika lebih disenangi ya. Namun demikian mungkin ada dari Yunita itu menerapkan pelajaran yang lebih menyenangkan yang seperti apa selain dari yang visual gambar saja tidak cukup, karena ada yang lain. Ya sebelum memang sih beberapa siswa itu merespon positif pada pendekatan visual yang saya lakukan dan aplikasi pada dunia nyata. Namun saya juga melihat bahwa beberapa anak itu masih merasa kesulitan. Jadi hanya beberapa anak saja yang bisa menerima seperti itu. Dan ada yang malah dari siswa yang kesulitan itu ada beberapa anak yang seperti sudah kehilangan minat. Oh sudahlah, saya nggak bisa Bu, memang saya nggak bisa matematika Bu, seperti itu. Nah dari situ saya merasa tambah khawatir. Nanti anak-anak ini malah semakin tertinggal begitu Bu. Nah barangkali dari beberapa motor yang belum anak-anak belum sampai ke pemahaman itu, barangkali kita sebagai guru kan perlu ada kolaborasi lah ya, kawan. Barangkali kira-kira apa yang bisa membantu dalam pembelajaran matematika ini? Oh, baik Bu, saya sudah coba mencari metode yang lebih interaktif atau melibatkan siswa dalam permasalahan di dunia nyata ya. Ide lain juga sudah pernah saya coba. Saya merasa bahwa kerja kelompok atau proyek berbasis tim juga bisa menjadi cara yang efektif Bu. Di sini saya bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah matematika yang lebih kompleks, sehingga mereka dapat belajar dan mendukung satu sama lain. Tidak hanya mereka diberi tugas dikerjakan sendiri seperti itu, tapi saya juga menerapkan tutor sebaya yang mana nanti anak-anak yang memang sudah merasa bisa menerapkan konsep matematika atau sudah lebih duluan bisa, mereka bisa menjadi tutor untuk teman-temannya begitu Bu. Betul sekali. Tapi sebelum pembelajaran itu ya, kira-kira kalau skala dari 1 sampai 10, kira-kira itu tadi Bu Yunita bisa angka berapa? Saya malah belum sampai 5 Bu, ini baru 4 mungkin, ini 4 saja saya masih ragu ini sudah tercapai atau belum, karena memang kenyataannya itu anak-anak ketika mau matematika saja saya sudah melihat bagaimana mereka mengisi di kotak sosial, kotak emosi ya, seperti itu. Mereka itu sudah merasa ada yang tidak bersemangat, ada yang tidak bergairah, ada yang takut, ada yang tertekan, ada yang grogi, bahkan ada yang tertekan gitu. Jadi saya merasa di sini apa yang harus saya lakukan seperti itu. Tadi Bu Yunita sudah menyampaikan bahwa tadi anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok kecil.
sekali, Iya, dua kali dengan berbasis tim gitu ya. Iya. Kira-kira itu bagaimana menurut anak-anak? Apakah itu bisa membantu pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih menarik dari pembelajaran matematika? Sejauh ini ketika saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok yang tadinya tutor sebayanya itu hanya ada 4 sampai 5 orang seperti itu ya. Nah, sejak adanya tutor sebaya ini kemudian saya menerapkan kerja kelompok atau proyek berbasis tim ini sudah sedikit terlihat kemajuan bahwa anak-anak itu lebih merasa tertantang untuk bisa dengan konsep yang saya berikan. Misalnya anak-anak yang tadinya belum bisa ketika ada tutor sebaya diajari oleh temannya, mereka lebih tertarik seperti itu Bu. Nah, di sini tutor sebaya juga ketika saya melaksanakan tutor sebaya, anak-anak yang menjadi tutor ketika mereka ada kesulitan langsung bertanya pada saya, dan itu membuat saya ternyata oh ini sepertinya berhasil, jika saya lanjutkan ke depan mungkin dapat berhasil seperti itu Bu. Namun di sini saya juga ingin ingin melakukan coaching bahwa apakah benar yang saya lakukan seperti itu pun, apakah kedepannya memang hal seperti ini bisa menyelesaikan gitu. Ya artinya betul sekali, itu bagus sekali dari tadinya anak-anak kira masih grogi, takut dengan gurunya, malas dengan pelajaran matematika, terus gurunya itu mencari solusi, artinya sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis dan ternyata anak-anak lebih senang lagi gitu. Jadi kira-kira dengan Bu Yunita menerapkan pembelajaran proyek berbasis tim itu skalanya sebesar berapa ini Bu Yunita? Kalau tadi sebelum proyek itu 4 lah ya, 4 juga saya masih ini 4 ini real atau tidak seperti itu ya, tapi setelah menerapkan pembelajaran berbasis proyek seperti itu ya sudah 6 ya lebih Bu, walaupun belum sampai 7 tapi ya 6 lebih seperti itu. Dan saya berharap ini progresnya terus dari 4 ke 6 gitu ya, dari 6 ke 7 nanti ya pelan-pelan mungkin bisa ke 8, syukur-syukur nanti saya harap juga bisa sampai ke angka 10 seperti itu. Bagus sekali, luar biasa sekali ini Bu Yunita. Tentunya Bu Yunita nanti bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Betul. Lalu tadi kan sudah sampai di posisi yang nilai agak meningkat gitu ya. Berarti kan ada peningkatan terhadap pembelajaran yang diberikan itu. Nah, lalu apa namanya konsekuensinya ini mau bagaimana ini untuk mengembangkan kompetensi yang kedepannya? Oh iya, saya sih berencana untuk mengamati kolaborasi dan dinamika dalam kelompok-kelompok tersebut. Namanya juga anak-anak kadang diberi tutor sebaya kan, dijadikan tutor sebaya mereka tidak sabar ya, kadang anak-anak Bu ini saya sudah mengajari berulang kali tapi masih aja saja seperti ini Bu seperti itu. Nah, saya akan memberikan tugas berdasarkan pendekatan ini dan melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Selain itu, saya juga akan berbicara langsung dengan siswa untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman mereka. Bagaimana sih mereka ternyata pada saat penerapan bekerja tim dengan bekerja sendiri-sendiri, apa sih yang mereka rasakan seperti itu. Iya, terima kasih sekali. Kira-kira ini dalam urusan kita ini apa sih kira-kira yang ada perasaannya Bu Yunita terhadap musim yang pelaksanaan hari ini? Luar biasa Bu. Tadinya saya masih merasa ragu-ragu ya dengan apa yang akan saya lakukan. Apakah ini saya akan meneruskan atau saya akan berhenti atau saya akan bagaimana ini. Tapi setelah saya melakukan coaching dengan Bunda dapat menggali apa yang sudah saya lakukan. Kemudian Bunda memberikan arahan sehingga saya dapat yakin dengan apa yang akan saya lakukan, dengan pertanyaan-pertanyaan Bunda dapat memantik diri saya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, luar biasa sekali Bu Yunita. Mungkin cukup ini ya perjumpaan kita. Nanti apabila masih ada kurang kita bisa bertemu lagi di presentasi. Siap Bu. Terima kasih ya Bu Yunita. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bu Eka. Ya. Baik Bunda, coaching yang sangat bagus dan luar biasa ya, mengena sehingga dapat memunculkan solusi dari Bunda. Saya juga sudah melihat coaching atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan menggunakan rasa dan empatinya Bunda, mampu menggunakan pertanyaan bobot sambil kita evaluasi. Mungkin tadi sebenarnya kita yang Bunda lakukan garis besarnya seperti apa? Tadi saya sudah melakukan coaching dari Bu Yunita.
yang terjadi memang berasal dari kemitraan berasal dengan Bu Yunita, dan alur yang saya lakukan sesuai dengan alur cerita, yaitu sesuai dengan tujuan identifikasi rencana aksi tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Luar biasa sekali ya Bunda. Kita jika menggunakan skala 1 sampai 4, saya akan memberikan nilai skala 4. Terima kasih sekali. Mungkin coaching hari ini dapat dilanjutkan untuk melakukan coaching dengan murid atau rekan secara lain. Terima kasih Bunda, waktunya sukses selalu untuk Bunda. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bunda. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, bahagia Bunda. Ya, baik Ibu Yunita. Hari ini kita akan melakukan coaching dengan coaching kali ini dengan siapa ya? Dengan Bu Eka. Oh, dengan Bu Eka. Persiapan apa ya yang sudah dikerjakan oleh Bu Yunita? Saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan berbobot juga insya Allah sudah saya siapkan Bu. Gitu. Baiklah Bu Yunita, tentunya Ibu tidak lupa dengan 3 kompetensi inti yang harus dilakukan oleh seorang coach, yaitu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dari pose, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ingat kalau kita ya, jangan sampai tidak dilakukan oleh seorang coach. Tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi alur cerita jangan sampai tidak dilakukan sama sekali oleh seorang coach. Siap. Nah, untuk lebih detailnya, nanti kira-kira kompetensi mana yang akan diobservasi yang dilakukan supervisi kali ini? Baik Bu, saya mungkin lebih mengarah pada pertanyaan berbobot dan lebih ditekankan kira-kira indikator kerja pencapaian dari tujuannya itu seperti apa Bu? Gitu ya. Jadi untuk kompetensi yang diharapkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan pose, juga untuk mencapai tujuan dari indikator pencapaian. Baik, dan selamat melaksanakan tugas coaching ya Bu Yunita. Terima kasih. Saya nanti akan merekam dan akan mencatat hasil dari kalian itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah sehat Bu. Ini kita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, dan Bu Eka masih semangat ya. Walaupun tadi kita sudah melaksanakan supervisi, saya lihat Bu Eka masih semangat ya Bu. Iya Bu, masih tetap semangat dan harus selalu semangat. Luar biasa Bu Eka. Kira-kira dari hasil supervisi kita tadi apa yang Ibu rasakan Bu? Ya, alhamdulillah Bu Yunita, hari ini setelah saya melaksanakan supervisi, saya merasa lega. Biasanya ketika pembelajaran di kelas tidak ada yang menilai, tetapi hari ini ada yang menilai Bu. Inilah yang membuat saya merasa resah sebenarnya. Saya tidak bisa tidur Bu, memikirkan untuk pembelajaran pada hari ini. Tetapi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Tapi ada sedikit yang miss tadi di dalam pembelajaran Bu. Oh iya, betul. Ini seperti apa ya Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit masalahnya seperti apa yang masih mengganjal di hati Ibu? Begini Bu, tadi di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, saya melihat ada beberapa anak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran dari Ibu. Begitu Bu. Oh, jadi tadi yang masih dalam pemikiran Ibu itu adalah anak-anak yang masih kurang fokus ya dalam mengikuti pembelajaran Ibu tadi. Lalu hambatan apa saja yang Ibu alami Bu Eka? Saya melihat di sini karena faktor ini Bu, mereka tadinya sebelum pembelajaran di dalam kelas, mereka itu ada pelajaran olahraga. Jadi di saat olahraga saya rasa mereka itu kelelahan, sehingga ketika saya masuk mereka itu masih capek seperti itu Bu. Jadi masih berkeringat. Jadi saya masih harus mengembalikan mood mereka Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu?
anak habis olahraga, masih berkeringat, mungkin masih capek, habis main bola, habis main kasti, sebelum pembelajaran kita itu. Jadi itu ya yang membuat anak kurang fokus. Nah, untuk permasalahan kali ini, apakah Ibu mempunyai solusi, Bu Eka? Solusinya nantinya rencananya saya akan melakukan untuk pembelajaran berikutnya nih Bu. Setelah pelajaran olahraga, ketika saya masuk, saya akan mencoba bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti pelajaran. Nah, saya akan bertanya kepada masing-masing murid, pastikan akan bermacam-macam jawaban dari perasaan yang mereka rasakan. Ada yang lelah mungkin, jadi mereka tidak fokus. Di situ saya akan merangkul mereka, mengajak mereka bersama-sama untuk bisa fokus ketika mengikuti pelajaran saya. Baik Bu Eka, jadi itu cara Ibu ya untuk membuat murid bisa fokus kembali dengan menanyakan satu persatu pertanyaan perasaan mereka itu bagaimana. Nah, sekarang apa rencana Ibu selanjutnya untuk melaksanakan rencana Bu Eka tadi? Selain rencana tadi, saya menanyakan perasaan mereka, kemudian saya mengajak mereka untuk fokus ke satu tujuan. Saya akan melakukan ice breaking supaya mereka bersemangat dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Kemudian selain melakukan ice breaking, saya juga harus memikirkan media pembelajaran yang menarik. Harus ditampilkan agar mereka itu lebih interaktif. Karena mungkin tadi kan agak melelahkan karena habis olahraga, dan siangnya saya kembali mengajak mereka untuk belajar kembali di kelas. Mungkin saya akan menampilkan video-video yang menarik dengan proyektor, video dari YouTube begitu supaya lebih menarik dan anak-anak lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. Oh iya, baik Bu Eka. Jadi rencana Ibu yang akan dilakukan adalah yang pertama menanyakan satu persatu kepada murid tentang perasaannya. Betul Bu Eka? Iya, betul. Kemudian yang kedua, Bu Eka akan melakukan ice breaking kepada anak-anak supaya lebih bersemangat. Ya. Dan yang ketiga, menampilkan video-video yang menarik seperti itu Bu Eka. Baik Bu Eka, dari rencana-rencana Ibu, mana yang kira-kira menjadi prioritas untuk Bu Eka lakukan? Sepertinya ya Bu, saya akan fokus ke media pembelajaran. Karena media pembelajaran itu harus saya perhatikan. Kenapa saya menjawab seperti itu? Karena saya pikir saya harus lebih menarik perhatian mereka dari lelahnya mereka berolahraga, sehingga saya akan menampilkan video-video menarik supaya mereka bisa semangat lagi dan lebih kreatif ketika di dalam kelas seperti itu. Oh baik Bu Eka. Jadi di sini Bu Eka untuk melakukan atau melancarkan rencana aksi Bu Eka, tentunya Bu Eka itu membutuhkan seseorang yang bisa membantu rencana aksi Ibu supaya anak lebih semangat dan fokus dalam belajar. Kira-kira ada tidak orang yang ingin Ibu Eka mintai bantuannya? Pastinya Bu. Saya harus berkoordinasi dengan guru olahraga terlebih dahulu. Jadi besok secepatnya saya harus berkomunikasi sharing ya dengan beliau bahwa ketika anak-anak saya setelah olahraga kurang fokus dalam mengikuti pelajaran berikutnya. Jadi saya memberikan saran kepada beliau saat selesai jam olahraga itu memang betul-betul harus selesai. Beliau harus memperhatikan anak-anak itu untuk istirahat, jadi tidak ada yang namanya main bola atau yang lainnya. Memang betul-betul mereka harus fokus untuk mengikuti jam pelajaran selanjutnya. Saya harus meyakinkan juga kesiapan diri mereka untuk hadir di pelajaran selanjutnya. Oh, baik, berarti setelah olahraga selesai ya sudah itu ya disiapkan anak-anak untuk ke kegiatan selanjutnya ya. Baik Bu Eka, apa yang disampaikan itu rencana yang sangat bagus sekali nih, saya dukung juga Bu Eka. Nah kemudian bagaimana komitmen Bu Eka untuk selanjutnya? Komitmen saya adalah saya harus mempersatukan anak-anak saya biar lebih fokus dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi tidak ada lagi mereka yang beralasan tidak fokus dengan alasan lelah setelah mengikuti pelajaran olahraga itu. Baik Bu Eka, komitmen Ibu mudah-mudahan bisa membuat anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran Ibu dengan rencana yang telah Ibu persiapkan tadi. Nah Bu Eka, kita telah sampai pada penghujung kegiatan ya. Coba saya meminta Ibu untuk kembali menceritakan dari awal sampai akhir, mulai dari permasalahan Ibu sampai rencana Ibu, sampai pada rencana untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Bu. Saya akan menyimpulkan ya Bu dari
seluruh percakapan kita hari ini. Pertama tadi hambatan ya, permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Pertama, permasalahan anak-anak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Hambatannya yaitu tadi karena setelah selesai pelajaran olahraga mereka kelelahan, jadi tidak fokus. Kemudian solusinya yaitu saya akan memperhatikan media pembelajarannya untuk disampaikan kepada mereka, bisa juga melakukan tes breaking supaya anak-anak itu bisa fokus pada satu tujuan bersama yaitu belajar. Nanti juga saya akan meminta kepada guru olahraga untuk bisa berkolaborasi bersama, menyampaikan saran-saran saya agar beliau juga lebih memperhatikan waktu di mana anak-anak itu setelah selesai olahraga ya selesai begitu. Mungkin itu semua kesimpulannya Bu. Semoga apa yang saya rencanakan bisa nanti terwujud dan anak-anak bisa fokus dalam belajar. Ya, sangat bagus ya Bu Eka. Tadi Ibu juga sudah memberikan kesimpulannya dari awal sampai akhir, dan semoga apa yang direncanakan dan solusinya akan menjawab semuanya yang akan mengurangi permasalahan Ibu kepada anak-anak supaya anak-anak lebih fokus dalam belajar. Terima kasih Bu Eka, kegiatan coaching kita selesai sampai di sini Bu. Baik Bu, saya juga terima kasih sekali kepada Ibu Yunita karena Ibu sudah memberikan solusi pada diri saya sendiri dari permasalahan yang saya hadapi. Ternyata saya punya jawaban sendiri dari permasalahan yang saya hadapi dari arahan dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yunita tadi. Terima kasih banyak Bu, semoga bermanfaat untuk saya ke depannya Bu. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Bu Yunita, posting yang sudah dilaksanakan tadi. Saya dengarkan dengan penuh semangat dan kemitraan di antara kedua. Terima kasih. Nah, kira-kira ini apa yang sudah dilakukan tadi dalam posting dengan Bu Eka? Terima kasih Bu. Yang sudah saya lakukan tadi sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana, aksi, tanggung jawab dengan penuh kesadaran saya Bu. Iya betul. Nah ternyata mengenal sekali ya, dapat memunculkan solusi dari Ibu Eka tadi ya. Ibu Eka merasa senang karena ada solusi yang disampaikan oleh Ibu Yunita. Saya juga tadi melihat proses present atau kehadiran dengan penuh gitu ya. Jadi kemudian mendengarkan, saling menggunakan rasa dan empati, kedua-duanya itu mampu menggunakan pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi ya, mungkin tadi sebenarnya Tirta yang dilakukan itu sebagai garis besarnya itu seperti apa gitu. Tirta yang saya lakukan sesuai garis besarnya, saya tadi sesuai dengan alur saja. Jadi tujuan saya sudah tahu dari Bu Eka bahwa tujuannya beliau ingin supaya anak-anak itu lebih fokus walaupun sudah jam pelajaran olahraga, tapi ingin tetap fokus seperti itu, masih jadi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian identifikasi masalah tadi bersama Bu Eka, rencana aksi yang akan dilakukan Bu Eka, kemudian tanggung jawab dengan penuh kesadaran tentunya Bu. Baik, luar biasa sekali ini Bu Yunita. Jika menggunakan skala prioritas dari 1 sampai 4 mungkin Bunda akan memberikan nilai 4 ini kepada Bu Yunita sebagai kelas hari ini ya. Mungkin posting hari ini dilanjutkan bisa untuk posting berikutnya ya di lain waktu. Ini dari bisa atau masih jawab ya. Dari saya cukup sekian saja. Terima kasih Bu Yunita. Terima kasih juga Bunda atas waktunya, luar biasa sekali. Sukses selalu Bu Yunita. Terima kasih Bunda. Salam Bu, salam Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yunita. Apa kabar hari ini Bu Eka? Alhamdulillah luar biasa dan bahagia. Alhamdulillah. Baiklah Bu Eka, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Dengan coaching kali ini bersama Bu Ratniati. Kira-kira persiapan apa yang sudah dipersiapkan Bu Eka? Saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab.
Beberapa pertanyaan berbobot juga insya Allah sudah saya siapkan. Baiklah Bu Eka, tentunya Bu Eka juga tidak lupa ya dengan 3 kompetensi inti yang harus dilakukan oleh seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dari coaching, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Eka pasti ingat ya alur tirta yang dilakukan oleh coach, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alur tirta jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching, Bu Eka. Iya Bu. Nah, untuk lebih detailnya nanti kira-kira kompetensi mana yang Ibu akan observasi untuk dilakukan supervisi kali ini? Saya lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot dan lebih ditekankan kira-kira indikator kerja pencapaian dari tujuannya seperti apa. Oh ya, baiklah Bu Eka. Jadi untuk kompetensi yang diharapkan tadi Bu Eka adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan coaching untuk mencapai tujuan dari indikator pencapaiannya. Seperti itu Bu? Iya Bu. Baiklah Bu Eka, selamat melakukan coaching. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah kabar baik Bu Eka. Ya, Bagaimana Bu sendiri? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Kemarin Bunda akan memberi waktu untuk saya mau melakukan kegiatan coaching ya. Untuk coaching hari ini tujuannya apa ya Bu? Iya Bu, baik. Saya ingin melakukan persiapan untuk pembelajaran saya di semester kali ini Bu. Untuk definisi tujuan akhir dari coaching ini adalah saya ingin menemukan cara baru dalam proses pembelajaran saya. Di semester ini pembelajaran saya itu hanya itu saja Bu, jadi saya merasa harus memiliki ide yang baru. Baik Bu, mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat mencari solusi, menemukan solusi terbaik dari permasalahan itu. Amin, betul Bu. Saya berharap dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi, apa yang Bunda miliki sekarang untuk melakukan kegiatan tersebut? Mungkin pada saat ini saya hanya memiliki modul pembelajaran yang membuat anak itu aktif dan tidak cenderung pasif, mau menyampaikan pendapatnya Bu. Nah, saat ini dari skala 1 sampai 10, kalau untuk pembelajaran yang dilakukan dalam skala berapa? Ya paling baru sekitar 6, belum sampai ke 7 Bu. Bagus, Bu. Jadi untuk mencapai tujuan yang dimaksud, apa yang menjadi kekuatan Bunda? Untuk rencana saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning dengan media minutes mapping. Jadi nanti anak-anak itu dapat berkreasi dalam pembelajaran, tidak pasif dan hanya mendengarkan dari ininya saja. Jadi Ibu akan mengkolaborasikan discovery learning dengan minutes mapping. Kira-kira bagaimana peluang kemungkinan yang dimunculkan oleh peserta didik? Ya, dengan bit mapping yang saya terapkan akan cenderung menjawab tidak pakai lisan saja Bu, tapi menggunakan gambar dan juga dapat dijelaskan oleh mereka. Jadi kemampuan berpikir anak itu cenderung lebih meningkat. Nah, dalam pelaksanaan tentunya banyak gangguan atau hambatan. Kemudian solusinya juga bagaimana? Menurut saya kita mengarahkan anak, tidak mendikte anak harus seperti ini, seperti itu, begitu. Misalnya ada anak yang kurang mampu, kita bisa mendekati sebagai guru kita harus menuntun anak agar yang kurang mampu bisa dibimbing oleh guru dan anak itu akhirnya menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau hambatannya sendiri bagaimana Bu pada penerapannya? Hambatan anak yang kurang konsentrasi karena biasanya anak itu cenderung mendengarkan, mengerjakan latihan soal. Nah, pada pelaksanaannya jika anak yang kurang dapat mengikuti, maka sebagai guru akan melakukan pendekatan pada anak tersebut. Ya, jadi rencana untuk mencapai tujuan yang pertama yaitu tadi Ibu akan mengkolaborasikan discovery learning dengan minimap ya, mind mapping ya. Kemudian yang kedua melakukan kemampuan berpikir ya, meningkatkan kemampuan berpikir pada anak. Iya Bu, menurut saya menggunakan metode discovery learning itu dikombinasikan dengan murid, dengan mind mapping.
saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan menyiapkan kotak emosi yang bertujuan untuk wadah anak melupakan perasaan sebelum dan saat pelajaran dimulai di kelas. Ya, kira-kira berapa orang tua untuk melakukan kegiatan ini? Ya, paling-paling mungkin sekitar 1 atau 2 minggu. Kira-kira menurut Bunda dalam melakukan kegiatan ini apa indikator atau ukuran keberhasilannya? Setelah ini saya tidak perlu lagi mengubah perencanaan yang sudah saya buat, Bu. Namun akan saya kombinasikan dengan metode discovery learning yang akan saya inovasikan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi menurut Bunda apa komitmen untuk kegiatan ini? Iya, untuk komitmen pembelajaran pada hari ini, saya harus bisa melakukan kegiatan itu sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat, ya sekitar 1 atau 2 minggu yang sudah saya rencanakan. Ya, apakah ada bapak atau ibu guru yang lain yang bisa kira-kira bisa membantu programnya Bunda? Ada, Bu. Langkah yang pertama saya akan melakukan berkomunikasi dengan guru kelas dan juga mungkin dengan rekan sejawat. Jadi menurut Bunda apa tindak lanjut yang akan Bunda lakukan dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Dan menurut saya dapat menjalankan rencana yang sesuai dengan tujuannya sehingga dapat terwujud. Nah, semoga dapat terwujud rencana aksinya dan berhasil dan anak-anak senang dengan model pembelajaran yang baru sehingga hasil belajar bisa maksimal. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan gue sangat senang dapat terungkapkan semua unek-unek saya di hati saya yang tadi banyak sekali yang kepingin saya sampaikan kepada Ibu. Ternyata dengan seperti ini saya mendapatkan ilmu-ilmu baru. Semoga saya dapat menerapkannya di kelas. Ya, begitu yang baik. Saya kira cukup untuk coaching kali ini. Semoga metode kali ini dapat menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Eka, coaching yang sangat bagus ya, mengena sekali sehingga dapat memunculkan solusi dari Bunda sendiri. Dan saya juga sudah melihat presence atau kehadiran umum dari Bu Eka, kemudian mendengarkan menggunakan rasa dan empati. Bu Eka juga mampu menggunakan beberapa pertanyaan berbobot yang bisa menumbuhkan ide atau gagasan baru dari Bunda sendiri. Nah Bu Eka, sambil kita evaluasi mungkin tadi sebenarnya tirta yang Ibu lakukan itu garis besarnya seperti apa? Sesuai awal tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, dengan kesadaran. Luar biasa sekali Bu Eka, luar biasa ya. Jika menggunakan skala 1 sampai 4, saya akan memberikan skala 4 Bu untuk coaching hari ini. Mungkin coaching hari ini juga dapat dilanjutkan untuk melakukan coaching dengan murid ataupun rekan sejawat ya Bu Eka. Iya, Bu. Terima kasih Bu Eka, sukses selalu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.